Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sederek jamaah majelis pengaosan ingkang kawula hormati lan ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji lan syukur kita aturaken wonten ngarsa dalem Allah jahawit saking nikmat ingkang kaparingaken. Malam hari ini kita kembali diizinkan untuk bisa bertemu, bersilaturahim bersama-sama tholabul ilmi dengan segala kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Itu nikmat-nikmat yang sifatnya lahir ataupun juga nikmat yang sifatnya batin. Alhamdulillah. Maka benar ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada kita semuanya bahwa Allah itu asbagha alaikum, menyempurnakan kepada kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya, dhahiratan wa batinah, itu yang bersifat zahir ataupun yang bersifat batin, semuanya diberikan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Mari kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dalam kita mengkaji ayat Allah, masih di ayat yang ke 164 di beberapa poin terkait dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Allah taala itu adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan Dia Allah itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada gabungan antara keesaan dan kekuasaan Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di poin yang keempat kemarin, ya, dari poin pertama Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita tentang adanya penciptaan langit dan bumi itu, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penciptaan langit, ya. Kemudian kedua penciptaan bumi. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilaful lail wan nahar, berganti-gantinya malam dan siang. Kemudian yang keempat adalah wal fulk allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, kapal yang berlayar di lautan dengan membawa apa-apa yang bermanfaat untuk manusia. Nah, berlayarnya kapal itu di lautan menunjukkan bahwa ada keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di situ, ya. Bahkan nanti kalau kita lihat dalam beberapa ayat itu, kadang-kadang Allah taala mengajak kita untuk berpikir begitu, ya. Ketika kita berada di tengah lautan, misalkan naik kapal niku wau, adoh dari daratan itu, apa perasaan yang ada pada hati kita? Kita pasti berpikirnya banyak sekali. Ya, iki engko nek enek ombak gede, kapalku diantem ombak ambyar, aku kelem, aku engko kepiye, kan gitu nggih. Ora gur kelem tok, bar kelem tambah dicaplok napa iwak, cokot hiu misalkan, wah ki endah kaya ngopo rasane. Ketika situasi seperti itu biasanya Allah Ta'ala katakan memancing manusia untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang situasi seperti itu situasi yang genting, yang akhirnya manusia itu nggak bisa berpikir apa-apa kecuali ya sudahlah, saya pasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala, jaluk selamat dan sebagainya. Cuman Allah kemudian mengatakan begitu orang-orang ini sudah lepas dari lautan itu dengan kapalnya dan sampai di daratan, ternyata mereka lupa dengan apa yang pernah mereka miliki ketika di tengah laut, berupa rasa kepasrahan kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah Ta'ala, meminta keselamatan kepada Allah, itu lupa, sehingga dia merasa
slamete iki mergo kepinterane dheke gitu kan dan sebagainya. Nah itu Allah Ta'ala banyak ingatkan kita dalam situasi-situasi yang seperti itu gitu ya. Jadi menika semua menunjukkan akan kuasanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang terkait dengan Rahman dan Rahimnya Allah dalam kaitannya dengan kapal itu bagaimana? Wa dilalatuha ala rahmah, petunjuk tentang kapal ini yang membawa kita kepada satu pemahaman bahwa Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang adalah qad bayyanahu subhanahu biqaulihi, apa yang Allah Ta'ala terangkan dengan firmanipun di potongan ayat ini pula, yaitu bima yang faun nas, dengan membawa apa-apa yang bermanfaat untuk manusia. Jadi proses berlayarnya sebagai benda yang begitu besar, kemudian dia berada di atas air tidak tenggelam, itu karena ada kuasa Allah di situ. Berlayarnya membawa berbagai macam hal yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, itu menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Artinya yang fa'uhum fi asfarihim, yang bermanfaat untuk perjalanan mereka dengan menggunakan kapal itu, atau watijarotihim, atau mungkin juga perniagaan mereka, atau bahkan untuk hal-hal lain dalam kehidupan manusia ya. Maka nanti kalau kita melihat terkait dengan apa yang Rasul sabdakan ya, hubungannya dengan masalah laut, tempat berlayarnya kapal itu, ini ternyata Rasul mengatakan bahwa laut tempat berlayarnya kapal itu tohurun ma'uhu, airnya itu suci. Jadi kalau misalkan kita mau berwudu ya, menggunakan air laut itu boleh karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian al-hillu maitatuhu, bangkainya juga halal itu. Ini kan satu hal yang sangat luar biasa. Jadi di lautan itu banyak ikan-ikan, banyak spesies-spesies makhluk yang diperlukan oleh manusia hidup di sana. Dan kalau menangkap itu mungkin butuh waktu berhari-hari. Andai misalkan tangkapan air laut itu pun harus disembelih satu-satu gitu ya, misalkan begitu, ya itu alangkah repotnya itu para nelayan itu. Alhamdulillah agama kita memberikan satu petunjuk bahwa bangkai ya, binatang-binatang yang ada di laut itu adalah halal. Nah, sehingga para nelayan bisa mencari ikan sampai berhari-hari, ikannya mungkin ya sudah mati kan ya, mungkin di es napa pripun wis mati gitu ya, sampai di daratan juga sudah mati ya. Sekalipun begitu, karena ini memang spesies laut ya tidak apa-apa kalau mau dikonsumsi, mau dimakan kan gitu ya. Ini kan satu bentuk betapa agama ini memberikan keleluasaan kepada manusia untuk menikmati anugerahipun Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tapi perlu diingat loh niki binatang yang memang spesiesnya laut. Jadi mboten iso mengke pokok bangke neng laut, lha terus gua akal-akalan iki mboten iso nggih. Nek apa peternak sapine mati. Nah, nggih. Iki arep diguwak ya eman-eman. Nah, ngakali niku wau dicemplungke neng laut sik. Wah, bangke nang kono kae dijipuk gitu dipangan. Tetap haram kalau begitu. Karena memang dia spesiesnya bukan spesies laut ya, dia itu binatang darat ya, mati cemplungke laut itu tetap haram gitu ya. Jadi itu salah satu petunjuk betapa rahmat Allah terkait dengan kapal dan laut tadi itu begitu besar ya, karena bisa membawa aneka macam hasil daripada laut di atas kapal tersebut kan begitu ya. Menika. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa Allah Ta'ala menyebutkan masalah kapal ini setelah menyebutkan ikhtilaful lail wan nahar. Sebenarnya ini juga ada sesuatu yang cukup menarik ya. Wa ja'at hadhil minnatu uqbah ikhtilafil laili wan nahar. Ya, napa menika?
Terkait dengan kapal ini, Allah Ta'ala sebutkan beriringan dengan penyebutan perbedaan atau bergantinya malam dan siang. Kenapa kok ini penting untuk kita perhatikan? Karena bagaimanapun juga orang yang mengendarai kapal dalam keadaan-keadaan tertentu itu sangat perlu dan sangat butuh mengetahui waktu dalam perjalanan mereka. Jadi lihtijaji al-musafirina ila tahdidi ikhtilafil laili wan nahari wa muraqabatihi alal wajhil ladzi yantafi'u bihi. Karena dari mengetahui waktu-waktu itu, maka orang-orang yang ada di kapal ini bisa mendapatkan hal-hal yang diinginkan ya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Bisa melakukan antisipasi terkait dengan perjalanan mereka dan apa yang mereka bawa melalui pengetahuan tentang waktu malam dan siang itu. Taruhlah misalkan contoh yang simpel mawon ya, ketika malam kemudian itu ada bulan purnama, sudah bisa dipastikan gravitasi bulan akan kuat sekali ke bumi dan diantaranya berakibat kepada air laut yang mengalami pasang, kan gitu ya, munggah gitu. Itu kan mereka harus paham gitu. Wah, ini waktunya bengi gitu. Berarti kita harus antisipasi kalau nanti airnya itu naik gitu kan. Atau misalkan ini waktunya malam, mungkin anginnya akan terasa lebih kencang misalkan. Itu bisa diantisipasi. Nah, itu nilai pernya begitu. Demikian juga terkait dengan wa min ihtiyaji rababinati sufuni ila ma'rifati ilmin nujumi ya. Karena juga nahkoda kapal itu perlu juga ya, untuk mengetahui tentang ilmu nujum ya, ilmu tentang perbintangan, ilmu falak ya. Bukan perbintangan napa nika horoskop niku mboten nggih. Nah, horoskop niku lah akhirnya dienggo dukun to nika. Nah, horoskopi sing lahir tanggal iki sasi iki teko tanggal iki sasi iki bintange Pisces nggih. Engko dienggo ramalan bendina. Ya, untuk yang punya bintang Pisces hari ini hati-hati ekonomi agak sulit gitu. Ya iki marahi wong wedi gitu. Ya, kadang-kadang sing duwe Pisces itu terus ya nebak karo ramalan niku, ramalanmu kleru. Lah kok kleru piye? Sing sulit ra gur dina iki, dina sulit ngerti ora kowe ngono gitu. Itu kan itu horoskop kalau itu. Ini perbintangan ini terkait dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri. Allah Ta'ala lah yang telah menjadikan untuk kalian an-nujum, bintang-bintang itu. Apa gunanya? Litahtadu biha, agar kalian mendapatkan petunjuk dengan bintang-bintang itu tadi fi dzulumatil barri wal bahri, ketika dalam kegelapan al-barri daratan wal bahri dan lautan. Jadi kalau kapal akan menentukan arah berjalannya bagaimana. Ini kan kita berpikirnya kan sulit ya, karena mungkin kita bukan nahkoda dan mungkin tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang semestinya. Kalau di daratan itu kita masih bisa memperkirakan gitu. Misalkan teng daratan itu pengen ngerti nalikane bingung iki ngalor ngidul ngetan apa ngulon. Niku awake dhewe cukup mlaku sik wae, engko nek ngerti masjid genah. Kan penak to Pak niki. Berarti lah kayak masjid ning kono berarti awake dhewe iki prasaku mlakune ngalor jebule malah ngidul, misalkan gitu nggih. Itu kan cetha itu. Dan yang lautan. Nggih. Jadi di tengah laut yang dalam tanda kutip luas sekali itu, daratan yang ditinggalkan sudah tidak kelihatan, daratan yang akan dituju juga belum nongol. Lah terus supaya mengke arah tujuan itu tadi tepat di daratan yang diinginkan itu, kalau tidak ada perlengkapan kira-kira apa yang bisa dilakukan? Salah satunya ini, ya, terkait dengan bintang. Mula nanti kalau napa menika dalam beberapa istilah itu, ya,
Bintang itu ada macam-macam. Ada namanya kaukab. Kaukab niku nggih bintang. Seperti apa yang Allah Ta'ala firmankan ketika menceritakan napa menika panjenenganipun Kanjeng Nabi Yusuf itu. Jadi napa menika ya beliau bermimpi gitu ya. Ada melihat 11 bintang, itu pakainya kaukab. Tapi juga bisa an-najm atau an-nujum, ya, ini juga bintang. Nah, selama ini ketika kita bicara nujum atau najm itu, ini ternyata adalah bintang-bintang yang merupakan sebuah gugusan, ya. Jadi sebuah napa menika formasi tertentu begitu, yang memang Allah Ta'ala letakkan pada letak yang pasti ketika dilihat dari bumi arahnya. Nek cara mbiyen niku ana lintang gubuk penceng, kuwi arahe ana ngendi misalkan itu nggih. Kemudian ada lagi lintang macam-macam lah nggih. Kalau orang napa menika astronomi itu kan banyak. Itu bisa menentukan arah. Oh, kayak gubuk pencengnya kok neng kono misalkan. Oh, berarti arah selatannya itu ke sana, arah ke utaranya itu ke sana. Kita tadi dari daratan di sebelah utara, kita mau ke arah selatan. Maka pastikan ya, kapal mengikuti arah bintang yang ada di selatan itu. Nah, niku termasuk nujum yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mungkin misalkan di daratan pun ketika tidak berada di perkotaan, ya, mungkin ada di hutan, mereka-mereka yang suka untuk berpetualang itu kan kalau nggih munggah gunung napa pripun itu kan ya nek sakniki wis nganggo kompas itu. Tapi pripun ceritane misalkan kompasnya mati kabeh, nggih ora iso dienggo gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya tadi dengan melihat rasi bintang itu, maka dia akan bisa menentukan mana arah yang harus dituju. Itu nggih. Jadi menika ini kaitannya dengan kapal kok disebutkan setelah pergantian siang dan malam, karena ternyata memang untuk pengendalian kapal itu sangat-sangat berkait erat pula dengan masalah siang dan tetek bengeknya dan malam dengan tetek bengeknya niku wau gitu nggih. Jadi ini memang Allah Ta'ala urutkan sedemikian rupa luar biasa niku nggih. Jadi menika ada tanda kekuasaan Allah, kapal semono gedene kok iso kemambang ana banyu, nggih. Ada rahmatnya Allah Ta'ala karena kapal itu bisa digunakan untuk transportasi manusia, bisa untuk mengangkut apapun yang kemudian manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Ngeten nggih, niki poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima adalah wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit, mimma'in dari air. Wa qad wasafallahu ta'ala fi ayatin ukhra kaifa yanzilul matara. Allah Ta'ala telah memberikan pensifatan kepada kita di ayat yang lain bagaimana Allah Ta'ala prosesnya menurunkan hujan itu. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalih. Allah Ta'ala firmankan menika, Allah lah yang telah mengirim riyah, napa menika angin. Ya, nanti akan kita lihat juga nanti, setelah air hujan ini Allah Ta'ala kemudian sebutkan tentang angin. Wah, ini cukup menarik juga itu, Jadi Allah yang telah mengutus angin, fatuthiru sahaban, kemudian angin itu menggiring mendung, menggiring mendung. Bahwa kula kengler, kula ingeti keng Masjid Zaid kok enek napa dampiak tak pikir mendung, tapi ternyata kayaknya asap kebakaran, asap kebakaran. Wow, jebule ana kobongan tak pikir enek mendung gitu, Jadi angin yang dikirim oleh Allah Ta'ala itu akan menggiring mendung. Fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha. Allah Ta'ala akan napa nggih jereng, meratakan
napa mendung tadi fis samai di langit kaifa yasha, sesuai dengan kehendakipun Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjereng itu ya tebal tipisnya, sehingga karena ada tebal ada tipis, akhirnya mungkin ya kita melihat dari bumi itu kadang-kadang mendung itu menjadi gambar-gambar yang cukup menarik, cukup unik kan begitu. Kalau panjenengan kadang delok mendung niku diwaspadake, wah bentuknya kayak api ya. Nah itu ya, ada bentuk apa kadang kita begitu. Itu ya semuanya sesuai dengan kehendakipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaj'aluhu kisafan. Nah, mendung yang digiring oleh angin dan dihamparkan oleh Allah taala di langit sesuai dengan kehendaknya tadi, akhirnya menjadi semakin tebal. Yang terjadi kemudian adalah fatarul wadqa yakhruju min hilalih. Kamu akan melihat butiran-butiran air itu keluar dari sela-sela mendung itu tadi. Nah, ini firmanipun Allah taala ketika menjelaskan tentang proses penurunan hujan itu. Ada beberapa unsur di situ yang Allah taala gerakkan dari makhluk-makhluknya. Di antaranya ada angin ini, gitu nggih. Nah, angin ini membawa mendung. Nah, mendung kemudian dihamparkan oleh Allah taala, dijadikan semakin tebal, dan kemudian akan keluar titik-titik air dari sela-sela mendung ini tadi. Wa hadzal wasful mujizu huwa ma bayyanahu ulama. Dan apa yang Allah taala firmankan dengan sangat singkat ini adalah cocok sinkron dengan apa yang diterangkan oleh para ilmuwan kepada kita. Apa menurut mereka? Innal matar, bahwa hujan itu yatawaladu min tasaidi bukharil ma, terbentuk dari naiknya uap air, biwasitoti hararatil hawai, karena adanya panas cuaca atau panas udara. Allati tangsha'u fi miyahil bihari, yang menimpa atau yang mengenai lautan. Jadi panase sengenge, panase hawa ngenekke laut, kemudian air itu akan menguap. Nah itu nggih. Nah, uap inilah yang nanti akan menjadi dalam tanda kutip embrio atau bakal hujan yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu nggih. Nah, kemudian hina tas'adu fil jawi tataka'afu wa tatakawanu sahaban. Ketika dia naik gitu. Niki wau pun enten sing munggah, susul meneh, munggah meneh, semakin banyak yang naik, maka uap air itu akan menjadi sangat tebal. Jadi mungkin kalau kita gambarkan gitu, jane mendung niku adalah air, cuma dia dalam bentuk uap, gitu. Jadi itu caranya begitu Allah taala dalam mengatur dengan kekuasaannya, dengan keesaannya proses untuk menurunkan hujan ini. Nah, kalau sudah terkumpul semua, semakin berat, akhirnya dia akan terjatuh air itu. Bila kalau napa niku dalam satu konsep ayat itu kan Allah mengatakan itu kan ada yang namanya wassama'i dzatir rojai, ya, betul nggih? Wassama'i dzatir rojai, dan demi langit dzatir rojai, yang memiliki sesuatu yang kembali. Itu dalam ulasan beberapa mufassir mengatakan bahwa ini terkait dengan masalah hujan itu. Jadi kenapa hujan itu kok disebut dengan roje gitu ya, roje? Karena prinsipnya langit itu tidak punya gitu loh, tidak punya hujan itu tidak punya. Hujan itu adalah sesuatu air dari bumi ini pula yang dikirimkan ke langit. Ketika nanti sampai di sana, wong gandeng niku senes gone langit, akhirnya akan roje, akan kembali lagi ke bumi gitu.
Sehingga dari teori ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau bumi itu masih diberikan ruang untuk menyerap dan menangkap air hujan, itu pasti tidak akan terjadi yang namanya banjir. Ya, karena apa? Yang ditarik oleh Allah Ta'ala ke atas itu ya air yang ada di bumi ini, di tanah ini. Ketika dia kembali, nah itu ya mestinya sesuai dengan seberapa yang Allah Ta'ala tarik dari bumi menika. Dadi ra mungkin bludak jane ngoten, nggih. Ya cuman masalahnya kemudian karena permukaan bumi sudah banyak ditutup gitu nggih dengan beton-beton begitu, sudah banyak digunakan pemukiman manusia. Nah, akhirnya proses penyerapan air itu menjadi terhambat. Nah, itulah kemudian akhirnya terjadi yang namanya banjir. Gitu nggih. Kadang kita juga berpikir itu udan ngantek pirang-pirang dino, mungkin yo banjir, tapi kok ya sehari dua hari banyu kuwi mau nyatane ya wis ilang. Ora nyang endi kan itu nggih. Ini karena tadi ya prinsipnya air hujan itu adalah seakan-akan miliknya langit, tapi sebenarnya dia hanya dzatir roja'i saja. Dia hanya sekedar memiliki sesuatu untuk tidak dimiliki sepenuhnya, tapi untuk dikembalikan lagi. Kowe Allah ngirim aku, uap air enek nggon aku, bahasanya begitu, nek nggon langit niku wau. Ning akhirnya ya tak balekne itu kan karena sesuai dengan alur dan ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Jadi ini adalah salah satu bentuk badan bukti akan kuasanipun Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan gitu. Misalkan itu manusia akan membuat hujan ini, kira-kira seberapa mampu manusia untuk melakukannya. Taruhlah misalkan manusia nek cara Firaun niku nggih. Firaun niku kan tahu to, ketoke merintahne karo Haman itu untuk membangun menara yang tinggi. Tujuan dia apa? Dia mengatakan aku mau delok arep nginjen Tuhane Musa gitu kan. Yang kemudian setelah dibangunkan oleh Haman, dia naik ke menara tinggi itu, dia mengambil anak panah, kemudian anak panahnya dilumuri darah dan kemudian dipanahkan ke atas gitu. Nah, begitu anak panah itu jatuh, Firaun mengatakan, "Loh, Tuhane Musa wis tak panah, wis mati." Oh, nggih. Buktine iki lho, nanggon panahku iki ana geteh. Iki getehe Tuhane Musa kan itu nggih. Jadi umpama manusia kon kerja bakti ngunggahke banyu nganggo menara ling luwih dhuwur meneh daripada menarane Firaun niki wau. Kira-kira seberapa mampu dia akan menghujani seluruh permukaan buminipun Allah taala ini. Wis ora bakal nggih. Menungsone lempoh niku kelakon. Nah nggih. Nek mudune ngono wae kok menara iki gampang anjlok cepet gitu kan. Kira-kira wonge akhirnya mati gitu kan. Tapi munggahe gek nggawa ember iku wendar rekasane kaya ngapa? Ndak mungkin nggih. Tapi Allah Ta'ala dengan kekuasaannya memerintahkan makhluk-makhluknya untuk menuruti sistem yang beliau tetapkan dengan kuasanya. Manut banyu dipanasi kali Allah Ta'ala dengan sinar matahari, ya gak protes gitu kan. Nah kalau manusia kita kan protes gitu. Kita aja misalkan ini cuacanya panas, terus bahkan prediksinya nanti cuaca panas ekstrim itu akan sampai pertengahan Oktober to niku. Awake dhewe kan pun sambate kan wis ngaruh-aruh. Panase ya Allah, panase kan itu. Ngeyup kan itu nggih. Nah, sing ngomahe ana AC-ne ya akhire ya AC-ne diuripke. Nah, sing ora duwe AC rekake blonjo nyang Indomaret karo Alfamart. Nah, nggih. Blonjo sak poin kuwi nang kono nganti 2 jam gitu. Iki jebule nunut ngadem gitu. Jadi kalau kita kan banyak protesnya. Nek niku wau banyu-banyu segara niku dipanasi Allah Ta'ala ora sambat. Ketika Allah kemudian menakdirkan kowe tak panasi, kamu dari cair menjadi gas, bahasane ngoten nggih. Nggih sendika ya Allah, malih niku, nggih dadi uap air niku wau. Ketika terkumpul di sana banyak sekali, wis kandel kowe muduna meneh gitu. Ya dia akan turun gitu.
Nah, coba niku nek diperintahi menungso gitu. Kowe tak unggah rono baru mudhun meneh kok kurang gawean to Gusti Allah ngoten lho. Oke. Dia ternyata taatnya luar biasa karena apa? Yang memerintahkan adalah Zat yang Maha Kuasa. Lho ngoten nggih. Jadi di balik turunnya hujan itu di situ ada tergambar kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin saya sampaikan di cuaca-cuaca dan situasi seperti ini mestinya gitu nggih. Orang-orang yang selama ini masih sangat minded dan sangat percaya dengan pawang udan niku kudune wis ora percaya. Kudune lho niku. Nggih, nekat percaya berarti ya ndablek ngono wae lah, ngoten nggih. Lah ya buktinya apa gitu loh. Kalau mereka itu ada itu buktinya apa gitu. Ya, kalau misalkan mereka itu adalah orang yang betul-betul mampu untuk mendatangkan hujan ketika tidak ada hujan atau menolak hujan ketika diinginkan tidak ada hujan, tentu situasi seperti ini mereka sudah turun tangan kan gitu. Gua pawang udan sak Indonesia melumpuk kabeh ngono kan wis peng-pengen niku. Umpamakno iso ngoten lho, Pak. Nggih. Tapi nyatane kan yo ora iso. Nah, kebakaran di napa senengane Putri Cempo kemarin berapa hari nggih. Misalkan kaitannya karo pawang udan sing ngampuh wong Solo misalkan gitu. Lah iki kudune iki ora perlu angel-angel nganggo helikopter barang nyiduki banyu kok Bengawan nggih. Cukup sing paling pinter saka napa pawang udane Solo kon yang rono wae kon nekakne udan kan rampung urusane kan ngoten nggih. Nyatanya ya ndak bisa kok mau pripun. Sampai hutan yang terbakar niki terakhir niki tadi hutan Lawu yang dari Jawa Timur juga terbakar gitu kan. Bae nyang endi donan kuwi? Pawang-pawang udan do ndelik kabeh nyang endi gitu lho gitu. Wae nek nyoto-nyoto enake tunjukkan kesaktianmu kan ngono nggih. Engko nek misalkan ngene iki iso tak duke udian tenan udan terus nganti 5 dina ngono. Lah sok mben kan insyaallah tambah laris ngoten lho Pak. Nggih, dadi kan ana sing percaya kan itu lho nggih. Lah nek ngene iki kan yo nekat do percaya kan berarti sing percaya niku lak yo rada gabluk to niku nggih. Rada kebangetan ngoten lho nggih, kan begitu nggih. Jadi menika ini kadang-kadang ya kita napa tidak banyak belajar. Ya, padahal kita jelas-jelas sudah diingatkan oleh Allah urusan kaya ngono kuwi tetap kuasane Gusti Allah. Kamu minta boleh, boleh. Dan yang meminta itu tidak harus orang yang dikatakan pawang kuwi ya ora, nggih. Siapapun kalian dari hambaku boleh meminta kepadaku kan ngoten, nggih. Ning perkara tak ijabahi apa ora ki ya terserah aku kan gitu. Maka kalau kita ya ada istisqa, nggih, kita minta hujan kepada Allah taala. Itu cara-cara yang mestinya sesuai dengan tuntutan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, menika ini poin kelimanya menurunkan hujan dari langit. Ini adalah berjalan dengan kuasanya Allah taala. Lah terus sekarang apa yang bisa terlihat dari rahmatnya Allah di balik turunnya hujan itu? Allah lanjutkan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Nah, gitu. Jadi turunnya hujan itu menunjukkan kuasanya Allah, dan di situ pula ada kasih sayang rahmat saking ngarsanipun Allah taala dalam bentuk Allah menghidupkan dengan air hujan itu tadi bumi ba'da mautiha setelah kematiannya. Wa batha fiha min kulli dabbah, bahkan kemudian Allah taala menebarkan di atas bumi itu min kulli dabbah, dari segala macam dabbah. Dabbah itu ada yang menerjemahkan ya kullu makhlukin dabbah, semua makhluk adalah dabbah. Ada yang sekedar mengatakan dabah itu binatang yang melata. Tapi ternyata manusia pun juga masuk kategori dabah sekalipun dia tidak melata. Kan itu nggih. Jadi menika. Ayat artinya bihadzal ma, dengan air ini tahdusu hayatul ardi bin nabat. Terjadilah kehidupan bumi ini dengan tanaman-tanaman. Wabihi amkana ma'isyatul hayawan ala sathiha. Dengan begitu kemudian memungkinkan terjadinya kehidupan di atas napa menika tanah atau di atas bumi itu berupa kehidupan hewan-hewan. Jadi banyu mudhun
wit-witan tukul, dari pepohonan yang tumbuh itu memungkinkan juga hewan untuk bisa melanjutkan penghidupan mereka. Ngeten nggih. Wa hadza huwal ihya'ul awwal alladzi usyira ilaihi biqaulihi fi ayatin ukhra. Dan seperti inilah barangkali satu proses Allah Ta'ala membuat kehidupan segala sesuatunya itu berasal dari air, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan kepada kita. Allah mengatakan, awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Apakah orang-orang yang kafir itu tidak melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya ratqa menika gandeng, gathuk dadi siji. Fafataknahuma, kemudian kami pecah antara langit dan bumi itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat seperti ini nanti kalau napa nggih kita kaitkan dengan pemahaman di beberapa ayat itu ternyata sangat membantu. Misalkan ketika Allah Ta'ala berfirman kepada kita semuanya di surah Al-Ma'arij itu ya. Di surah Al-Ma'arij itu Allah Ta'ala mengatakan Allah itu dzil ma'arij, memiliki ma'arij. Ma'arij niku cara bahasane kita ya ondo niku wau, dalan dienggo munggah kalih mudhun antarane langit kalih bumi. Nah, malaikat dan ar-ruh di situ ada yang menerjemahkan malaikat Jibril, ada yang memahamkan yaitu ruh, termasuk ruhnya manusia. Ketika dia mati, dia punya sifat yang dalam tanda kutip hampir sama dengan malaikat niku wau. Iso munggah mudhun nyang langit nyang bumi. Iso diajak munggah nyang langit. Kalau sekarang kita kan fisiknya kan nggak bisa, Pak. Kalau kita sekarang diajak malaikat munggah nyang langit iyo teko lapisan udara entek awake dhewe matek itu. Tapi nek roh itu bisa naik sampai ke langit. Kemudian Allah gambarkan fi yaumin, kecepatan malaikat dalam menempuh ma'arijnya Allah Ta'ala itu dalam satu harinya itu sama dengan khamsina alfasanatin, 50.000 tahun gitu. Nah, nanti kemudian akan dipahamkan kepada kita juga bahwa itu nanti terkait keadaan kiamat, pasca kiamat, akhirnya akan sama. Jadi satu hari pada kehidupan akhirat itu bisa menyamai 50.000 tahun kehidupan dunia. Kok bisa begitu? Bagaimana? Kalau kita ambil dari ayat niki wau, nanti akan nyambung gitu nggih. Bukankah dulu langit dan bumi itu adalah satu gamblok, ngeten nggih. Terus teng Gusti Allah dipecah. Nah, pecahan ini wau tentu tidak hanya langit dan bumi saja, menjadi pecahan-pecahan yang sangat banyak. Belum nanti ada teori-teori terbentuknya alam semesta itu yang namanya Big Bang gitu. Mungkin kalau di Al-Qur'an ada namanya Ad-Dukhan gitu. Kemudian juga ada yang gambaran di surah Ar-Rahman itu ya. Itu Allah Ta'ala menggambarkan bahwa pecahan-pecahan langit dan bumi itu nek dipoto misalkan itu wardatan, itu akan membentuk seperti bunga mawar itu kan, macam-macam itu kan teori-teorinya itu. Nah, ketika dulu langit dan bumi itu jadi satu kemudian dipecah, nah pemecahan ini berarti adalah awal mula daripada kehidupan dunia. Nah, ngoten ya, dunia. Di situ ada bumi yang kemudian nanti akan terisi oleh Adam itu pada akhirnya, simbah kita gitu nggih. Dan kemudian kita sebagai anak turunnya. Nah, besok ketika terjadi kiamat, apa tidak mungkin kalau kemudian sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang mengatakan bahwa setelah kiamat itu Allah akan ganti langit tidak seperti langit yang sekarang ini, akan diganti bumi tidak seperti bumi yang seperti sekarang ini. Ada asumsi kemungkinan nanti Allah akan kumpulkan lagi itu langit dan bumi itu. Ngaten nggih. Jadi mula kalau napa niku teori tiupan sangkakala Israfil itu kan nanti kan juga banyak Pak yang memberikan ulasan-ulasan.
Jadi Israfil itu tugasnya meniup sangkakala. Sangkakala itu kita gambarkan trompet yang di situ tentu akan ada lubang untuk mengeluarkan suara, dan suara itu tentu karena hembusan daripada Israfil, yang berarti akan ada angin kencang yang keluar dari sangkakala itu. Bahasanya kan ngoten kalau asumsi kita. Nah, maka ketika Israfil meniup sangkakala niku, hembusan dari sangkakala ini akan mendorong semua benda-benda yang ada di alam semesta ini untuk berkumpul ke satu arah tiupan daripada sangkakala niku. Jadi misalkan disebulke madhep ngetan ngoten, benda-benda sing enten mriki kuwabeh akan terdorong semuanya menuju ke arah timur niku wau, gampangane kan ngoten. Nah, di situ nanti letak penyatuannya. Gandeng disebul niku wau, akhirnya do mlayu rono kabeh mlumpuk nang kono. Lah teng Gusti Allah didadekke siji meneh gitu. Nah, ketika itu menjadi satu lagi, bisa kita bayangkan bumi yang hanya pecahan kecil dari langit dan bumi yang dulu bersatu itu, untuk sekali berputar memerlukan waktu 24 jam. Nek sakniki dikumpul ke bumi, Merkurius, Venus, Jupiter, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, bintang-bintang neng langit pating kelip kae gabungke siji kuwabeh tambah karo sengenge karo bulan halualah pendah gedene kaya ngopo. Dia akan menjadi bulatan yang sangat-sangat besar. Sehingga wajar kalau kemudian sekali perputaran benda di akhirat itu tadi itu memerlukan waktu sampai 50.000 tahun bila dibandingkan dengan perputaran bumi selama 24 jam niku wau. Dan niku mengke kita baca-baca begitu banyak nggih, dan itu cukup menarik. Sekalipun nggih perkara-perkara ngeten iki nek cara penafsiran itu ya try and error gitu nggih. Artinya ini asumsi-asumsi secara ilmu. Tapi bisa jadi satu saat mungkin akan keliru, bisa jadi gitu ya. Seperti kalau dulu pernah kita baca terkait dengan terjemahan Samawati Sab'a yang kemudian mengurutkan itu ya, planet-planet itu. Nah, ternyata terakhir ya keliru gitu kan. Ya, akhirnya Pluto tidak diakui sebagai planet, akhirnya kan gitu. Itu try errornya begitu. Tapi kalau dari beberapa informasi ayat itu bisa kita pahami dan bisa kita gabung-gabungkan menjadi pemahaman yang seperti itu untuk memudahkan kita memahami loh kok iso dina ning akhirat kok semono suwene dibandingi karo dino eneng ngalam dunia, ya karena memang prosesnya seperti itu. Nah, maka Allah Ta'ala kemudian mengatakan wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin niku wau. Jadi ketika langit dan bumi pun dipecah, lah bumi niki di situ akan ada kehidupan. Allah Ta'ala turunkan air di situ, air menumbuhkan tanaman, tanaman dimakan oleh hewan, tanaman dan hewan dimakan oleh manusia. Maka prinsipnya semua yang hidup itu tidak lepas dari awal mulanya keberadaan air kan ngoten nggih. Niku gampangane begitu. Nah, nggih nanti beberapa hal kita sampaikan nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Bila mekaten Bapak Ibu yang kita sampaikan malam hari ini mugi-mugi wonten manfaatipun. Banyak kurang lebih mohon dimaafkan. Monggo kita pungkasi panggihan kita kanthi kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.